Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD gitu. Jadi memang untuk GBP USD sama Euro ini itu diupdate-nya sebenarnya hari Minggu dan juga hari Kamis gitu. Sedangkan nanti untuk hariannya saya akan update di TikTok Jurnal Trading ID sama Instagram Reels Jurnal Trading ID ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau kita lihat nih untuk mapping ya dari si GBP USD ini sendiri memang belum ada perubahan karena posisinya itu si harga ini yang GBP USD itu masih berada di dalam range trading kita gitu teman-teman. Bahkan kalau kita lihat lagi nih ya harga kan sudah naik di atas main level ya di sini di atas 2564 dan memang posisinya pun untuk time frame daily ini last candle-nya masih bullish teman-teman. Jadi lebih ke arah potensial breakout ya untuk si GBP USD dengan target ke resisten yang ada di sini. Gitu. Itu di 2783 sampai 2814 dengan target tertinggi bisa lagi mencapai ke level harga 2857 sampai 2884 teman-teman di level harga ini gitu. Nah, ini kalau kita lihat juga nih ya selama hari Senin, Selasa, Rabu ya, terutama untuk hari Senin ini tidak ada perdagangan untuk USD, jadi memang market itu pasti akan cenderung lebih slowly ya untuk hari Senin nanti. Kemudian kalau kita lihat lagi di hari Selasa ini ada CB Consumer Confidence ya. Memang kalau kita lihat dari CB Consumer untuk reserve-nya ya atau forecast-nya ini di bawah previous gitu teman-teman. Artinya ada potensi bahwa si USD ini potensi melemah gitu ya. Kemudian di hari Rabu belum ada ya, nanti ada lagi itu di hari Kamis ya. Kamis itu ada GDP kuartal 1 ya, reportnya lagi yang kedua. Dan ini kalau kita lihat nih untuk report kedua ini memang sangat di bawah ekspektasi gitu teman-teman, sehingga bisa dikatakan ini kita fokusnya ke sini untuk minggu ini ke GDP kuartal 1 ini teman-teman. Jadi bisa dikatakan si USD ini potensial melemah gitu. Setelah USD melemah, berarti nanti ada potensi untuk si GBP USD ya sama Euro USD akan melanjutkan kenaikannya lagi gitu teman-teman. Nah, kenaikannya sampai mana? Ya tadi kita bahas di chart itu sendiri gitu ya. Kenaikannya itu kalau untuk GBP USD itu bisa sampai dengan ke level harga di 2857 sampai 2884 gitu. Sedangkan untuk Euro USD nanti kita baru bahas ya gitu teman-teman ya. Jadi kita bahas dulu untuk yang GBP USD gitu. Jadi secara tren memang untuk uptrend, untuk bigger trend itu masih uptrend ya. Dan minor trendnya pun uptrend gitu teman-teman. Jadi memang sentimen bullish ya untuk si GBP USD ini masih cukup kuat. Nah, ini kita memang lihat dia tuh udah di resisten gitu. Ini resisten minornya dia. Kalau majornya itu di sini. Nah, ini major ya. Dan ini adalah resisten dari spike level atau spike dari harga di tanggal 8 Maret 2024 ya, hari Jumat teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat memang masih potensi untuk naik. Kenaikannya itu ya seperti saya bilang ya, ketika dia bisa break dari 2747 ya, maka dia akan lanjut ke 2814 sampai 2783, kemudian naik lagi ke 2857 sampai 2884 dengan kenaikan terekstrim dia itu bisa ke level harga 2948 sampai 2988 atau di 30.000 teman-teman di sini ya, karena memang kalau kita lihat ya USD kan potensi melemah tuh ya. Untuk last candle si GBP juga masih potensi untuk melanjutkan kenaikan lagi, masih kuat gitu. Lalu kalau dari weekly-nya pun ya di sini kalau kita lihat untuk weekly pun masih potensial untuk naik karena memang di sini ada order block ya kan, order block, dan memang ini adalah last candle dari weekly-nya dia itu atau rejection itu di 2856 sampai 2885 gitu. Nah, di sini begitu dia bisa break dari sini baru dia akan nyentuh lagi ke level high selanjutnya sampai ke level harga 3097 kan, 3137 teman-teman. Itu kalau untuk kesini sih masih lama lah gitu, artinya bahasnya tuh kayak belum akan minggu depan gitu ya, belum akan minggu depan dan juga belum akan minggu ini, paling ini masih butuh sekitaran sebulanan lagi lah gitu untuk bisa kesini, kecuali memang volatilitasnya tinggi ya, 1 minggu pun nyampe gitu sama dia gitu teman-teman. Tapi kalau untuk saat ini kan posisi dia masih di sini nih
Yang posisi masih di sini gitu. Jadi paling ekstrim kenaikan dia itu di sini. Dia nge-break dari level harga si 2856 sama 2885 dulu gitu. Ini dua yang di breakout, baru nanti lanjut dia naik minggu depannya lagi ke level 3097 sampai 3137 teman-teman gitu. Oke. Nah, nanti untuk selling point ya, mungkin enak ya itu kita ambilnya itu nanti kurang lebih kalau kita mau agak safety itu di sini. Di 2857 sampai 2884 gitu. Nah, selling point kedua yang pertama itu di sini. 2783 2814. Paling kalau ini pun ya kalau memang hasil dari news kurang bagus untuk DXY, dia masih ada potensi untuk lanjut naik lagi gitu. Jadi kalau kita dapat sell di sini ya lebih baik kalau udah running 20 atau 30 pip itu close half ya, lalu amankan ya, maksudnya kayak amankan sebagian atau ditutup aja gitu. Karena ini memang potensial untuk scalping only gitu. Ya ini juga sama gitu, udah 30 pip ya kalian boleh amankan sebagian gitu kan. Jangan di hold dengan potensi untuk pandangan kita ke sini, nggak boleh gitu. Ya pokoknya kalau kita ambil sell di sini dapat ya, target kita ke sini dulu. Ke 2814 ya sama 2783. Nanti kalau udah dikasih sama market lagi lebih ya itu berarti rezeki kita gitu teman-teman. Nah, kalau untuk buy point untuk saat ini buy point itu yang pertama di sini ya. Ini buy point di 2691, 2671. Terus buy point kedua itu di sini di 2639, 26117 dan buy point ketiga itu di sini. Di 2564 sama 2538 gitu. Nah, tapi ini gimana Bang kalau level sini? Nah, kalau untuk level sini kita mesti wait and see dulu ya di sini gitu. Karena masih tanda tanya. Kalau memang kita mau buy, pastikan ada candle yang bisa closing ya, 4 hours-nya closing di atas 2747 ya. Baru nanti kita switch ke time frame kecil, misalnya kayak 1 jam atau 30 menit untuk cari konfirmasi buy di daerah sini dengan target di atas sini, gitu teman-teman. Tapi selama dia belum bisa breakout dari sini, ya berarti kita masih bisa sell dengan target terendahnya itu di sini, terdekatnya di 2691 sampai 2671 gitu ya. Oke. Nah, itu untuk GBP USD. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk Euro USD. Nah, dari Euro USD ini juga sama ya. Kalau kita lihat nih, ini kan ada channeling downtrend ya kan, channeling downtrend. Nah, ini dia breakout di sini gitu. Nah, begitu dia breakout saat ini, selama dia bertahan di atas ya 2822 sampai 798, si Euro USD potensi untuk naik lagi ya ke 890 sampai 921 dengan target kenaikan tertinggi bisa ke level harga 1047 sampai 1077 teman-teman gitu. Tapi ini bisa jadi area selling point kita nih gitu, main level ini ya. Ini ada rejection gitu. Selling point kita bisa di sini di 9699 sampai 1003 ya. Tapi secara trend itu udah berubah gitu teman-teman. Secara trend dia sudah menjadi area uptrend gitu. Makanya kalau kita dapat sell di area sini, potensi kita cuma bisa nyampe sini doang gitu, di 9210 sampai 890 gitu teman-teman. Habis itu dia pasti ada potensi untuk rebound lagi untuk ngejar height yang ada di 1047 sampai 1077 gitu. Nah, kemudian ini berarti kan selling point 1, selling point 2, selling point 3 gitu. Nah, walaupun saya bilangnya selling point, tetap ini sebenarnya adalah bentuknya zona gitu. Pak, itu kayak zona resisten ya, atau supply zone dia gitu. Yang artinya belum tentu dari 1 sampai 3 zona ini bisa kita pakai untuk selling point semua gitu. Tetap kita butuh yang namanya konfirmasi ya ketika harga memasukin zona 1, 2 sama 3 ini sendiri gitu. Oke, itu adalah skenario uptrend gitu. Skenario downtrendnya adalah kita akan ambil selling point ya begitu dia break dari sini. Kalau dia nggak nyentuh sini ya, kalau dia nggak nyentuh sini kan berarti otomatis dia break sini nih. Nah, kita tunggu dia breakout dulu, closing untuk 4 hours-nya ya. 4 hours-nya closing di bawah 798 ya kan. Baru nanti kita cari konfirmasi di time frame lebih kecil gitu, kayak di 30 menit atau 15 menit. Ya, dengan target nanti sell-nya itu di sini 750 sampai 730 ya. Target terendah itu kita pantau ke level harga 670 dengan 655 itu teman-teman di sini. Target terendahnya untuk saat ini gitu ya teman-teman ya. Oke, itu untuk Euro USD ya. Tapi kan kalau kita lihat memang jika sentimen ya dari si DXY ini untuk minggu depan itu kurang bagus ya, maka untuk GBP USD sama Euro USD
berdasarkan sentimen itu masih akan melanjutkan kenaikan lagi gitu. Berarti kan searah nih ya sama teknikalnya dia gitu. Teknikalnya juga udah breakout dari channeling downtrendnya dia, dan juga GBP USD juga sudah breakout dari tren turunnya dia ya kan. Jadi memang untuk potensi melanjutkan kenaikan itu masih lebih tinggi ketimbang dia untuk turun kembali gitu teman-teman. Nah untuk GBP USD sendiri kalau dia mau turun ya paling dia minimal banget tuh harus bisa break dulu dari level harga sini 2617 gitu, karena the last current rejection dia itu di sini gitu. Sedangkan untuk Euro USD itu ada di level harga sini, main levelnya dia 750 sama 730 gitu. Jadi minimal dia harus bisa break dari sini ya, baru dikatakan downtrend kembali untuk minor trendnya dia gitu teman-teman. Oke, jadi itu mungkin yang ingin saya sampaikan untuk GBP USD sama Euro USD ya kan. Nggak banyak sih perubahannya, paling itu aja yang perlu kita pantau ya. Nanti untuk update-nya akan saya update lagi di channel TikTok Junata Trading ID sama Reels Instagram Junata Trading ID. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.